Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan koneksi antar materi pada modul 2.1 tentang pembelajaran sosial dan emosional. Perkenalkan, saya Nur Saadah, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Pati. Terima Sebelumnya, kasih saya saya ucapkan terima kepada kasih kepada fasilitator yaitu yaitu Ibu Ibu Silviani Silviani Komunastuti dan pengajar dan pengajar Bapak praktik Agus Bapak Sahroni Agus atas Sahroni atas bimbingannya selama bimbingannya ini. selama ini. Pada koneksi antar materi modul 2.2 terdapat beberapa pertanyaan. Di antaranya pertanyaan pemantik yang pertama yaitu apa kesimpulan tentang perubahan pengetahuan, keterampilan, sikap sebagai pemimpin pembelajaran setelah mempelajari pembelajaran sosial dan emosional? Setelah mempelajari PSE, saya mengalami transformasi yang signifikan dalam berbagai aspek sebagai pemimpin pembelajaran. Yang pertama, aspek pengetahuan, yaitu saya memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang komponen-komponen PSE, seperti kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan relasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Aspek sikapnya, saya memiliki sikap yang lebih kolaboratif dengan rekan sejawat, orang tua, dan komunitas untuk menciptakan lingkungan belajar yang mendukung pengembangan siswa secara holistik. Yang ketiga, keterampilan. Saya mampu merancang dan melaksanakan kegiatan pembelajaran yang efektif untuk mengembangkan keterampilan sosial dan emosional siswa. Pertanyaan pemantik yang kedua, apa kaitan pembelajaran sosial dan emosional yang telah Anda pelajari dengan modul-modul sebelumnya? Kaitan antara modul 2.2 dengan modul 1.1 yaitu pemikiran Ki Hajar Dewantara menekankan pentingnya pendidikan yang berpihak pada murid dan pengembangan karakter. Pembelajaran sosial dan emosional sejalan dengan prinsip ini karena fokus pada pengembangan aspek sosial dan emosional siswa yang merupakan bagian integral dari pendidikan yang holistik dan berorientasi pada kesejahteraan dunia. Kaitan antara modul 2.2 dengan modul 1.2 yaitu dalam konteks ini, guru penggerak diharapkan memiliki kompetensi sosial emosional yang baik. Pembelajaran sosial dan emosional membantu guru dalam memahami dan menerapkan nilai-nilai yang mendukung interaksi positif di kelas, sehingga guru penggerak dapat berperan lebih efektif dalam mendukung perkembangan siswa. Kaitan antara modul 2.2 dengan modul 1.3 yaitu visi guru penggerak mencakup penciptaan lingkungan belajar yang inklusif dan mendukung. Pembelajaran sosial dan emosional memberikan alat dan strategi bagi guru untuk mencapai visi ini, dengan menciptakan suasana yang aman dan mendukung bagi semua siswa, sehingga mereka dapat berkembang secara optimal. Kaitan antara modul 2.2 dengan modul 1.4 yaitu pembelajaran sosial dan emosional berkontribusi pada pembentukan budaya positif di sekolah. Dengan mengintegrasikan pembelajaran sosial dan emosional, sekolah dapat menciptakan ekosistem yang mendukung kesejahteraan siswa dan mempromosikan interaksi yang sehat di antara mereka. Kaitan antara modul 2.2 dengan modul 2.1 yaitu pembelajaran sosial dan emosional juga berperan dalam memenuhi kebutuhan belajar siswa. Dengan memahami dan mengelola emosi, siswa dapat lebih fokus dan terlibat dalam proses belajar, yang pada gilirannya meningkatkan hasil belajar mereka. Pertanyaan lanjutan yang pertama yaitu, sebelum mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa titik-titik sehingga titik-titik. Sebelum mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa pembelajaran di sekolah hanya berfokus pada aspek akademik, sehingga siswa tidak mendapatkan perhatian yang cukup terhadap perkembangan sosial dan emosional mereka. Saya merasa bahwa banyak siswa yang kesulitan dalam berinteraksi sosial dan mengelola emosi mereka, yang berdampak pada kinerja akademik mereka. Setelah mempelajari modul ini, Ternyata, pembelajaran sosial emosional sangat penting dan berpengaruh besar terhadap kesejahteraan psikologis siswa. Saya menyadari bahwa dengan mengembangkan keterampilan sosial dan emosional, siswa tidak hanya dapat meningkatkan kemampuan akademik mereka, tetapi juga membangun hubungan yang lebih baik dengan teman sebaya dan guru. Pertanyaan lanjutan yang kedua yaitu,
Berkaitan dengan kebutuhan belajar dan lingkungan yang aman dan nyaman untuk memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensi akademik maupun kesejahteraan psikologis, tiga hal mendasar dan penting yang saya pelajari adalah yang pertama adalah pentingnya kesadaran diri dan manajemen diri dalam mengelola emosi dan stres. Yang kedua, kesadaran sosial dan keterampilan berelasi untuk membangun hubungan positif dan empati. Yang ketiga, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab untuk menciptakan lingkungan yang adil dan inklusif. Pertanyaan lanjutan yang ketiga berkaitan dengan nomor 2, perubahan yang akan saya terapkan di kelas dan sekolah bagi murid bagaimana dan bagi rekan sejawat bagaimana. Yang pertama, bagi murid, saya akan mengintegrasikan kegiatan pembelajaran sosial emosional dalam rencana pelajaran, seperti diskusi kelompok dan permainan peran, untuk membantu siswa berlatih keterampilan sosial dan emosional. Yang kedua, saya juga akan menciptakan lingkungan kelas yang aman dan mendukung, di mana siswa merasa nyaman untuk mengekspresikan diri dan berbagi pengalaman. Yang kedua, bagi rekan sejawat, saya akan berbagi pengetahuan dan pengalaman tentang pentingnya PSE dalam rapat guru dan mengajak rekan-rekan untuk bersama-sama menerapkan strategi PSE di kelas masing-masing. Saya juga berencana untuk mengadakan workshop atau sesi pelatihan tentang PSE untuk meningkatkan kesadaran dan keterampilan rekan-rekan sejawat dalam mendukung perkembangan sosial emosional siswa. Demikian koneksi antar materi saya pada modul 2.2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.